Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Abania 1806121 dan ini rekan saya. Perkenalkan, nama saya Marsal Firmansyah 1806130. Nah, di sini kami akan memberikan tutorial mengenai instalasi dan konfigurasi membangun web server Linux CentOS versi 8. Untuk membangun sebuah web server, kita membutuhkan yang pertama instalasi Apache, yang kedua instalasi MariaDB, dan yang ketiga instalasi phpMyAdmin. Tapi sebelum itu, kita perlu tahu dulu apa sih web server itu? Nah, web server merupakan sebuah perangkat lunak server yang berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan browser web dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Jadi, sebuah program web server adalah penyedia layanan web untuk diakses oleh komputer lain dalam jaringan. Contohnya adalah Apache. Selanjutnya, apa itu Linux CentOS? CentOS Community Enterprise Operating System merupakan salah satu sistem operasi distro Linux yang cocok dipergunakan dalam skala perusahaan, selain itu juga gratis. CentOS dibuat dari source code Red Hat Enterprise RHEL yang dikembangkan oleh sebuah komunitas yang disebut CentOS Project. Nah, dalam tutorial kali ini kami menggunakan CentOS versi 8. Apa sih kelebihan CentOS versi 8 dengan versi sebelumnya? Yang pertama adalah memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Yang kedua, CentOS mendukung WAS atau VM boot aman. Kemudian yang ketiga, manajemen dan dukungan memori yang ditingkatkan. Yang keempat, fitur baru seperti BaseOS menyediakan paket untuk menyiapkan sistem operasi minimal. Yang kelima, upstream untuk aplikasi user space tambahan. Dan yang terakhir, tools kontainer baru menggunakan Podman untuk menggantikan Docker. Konfigurasi CentOS versi 8 melalui VirtualBox. Selanjutnya, kita akan mendownload terlebih dahulu CentOS versi 8 melalui Google. Buka Google Chrome, ketikkan CentOS 8 ISO download. Klik yang CentOS 8.2 2004. Di sini terdapat banyak link, tetapi semuanya sama saja. Saya akan mengklik yang link yang kedua. Di sini terdapat banyak pilihan, namun di sini saya akan mendownload yang CentOS 8.2 2004 yang DVD ISO. Download. Selanjutnya, kita akan membuka aplikasi VirtualBox-nya. Tujuannya untuk menjalankan CentOS versi 8. Klik yang new, beri nama CentOS versi 8. Untuk tipenya, klik yang Linux dan versinya yang Red Hat 64 bit. Klik next. Untuk memory size-nya next. Create. Next. Next. Create. Kita akan setting storage dan networknya. Untuk yang storage, klik yang choose atau create a virtual optical disk. Klik yang add. Masukkan file CentOS yang DVD ISO-nya. Klik yang choose. Ke network, pilih yang bridge adapter. Oke. Klik start. Pilih yang install CentOS Linux 8. Selanjutnya untuk language, di sini kita akan pilih yang Indonesia. Lanjut. Ini adalah tampilan dari instalasi CentOS versi 8. Di sini kita akan mengubah zona waktunya di Indonesia. Klik pada software selection. Pilih yang minimal install.
Selanjutnya untuk install disknya, klik. Dan untuk networknya kita hidupkan. Ini adalah konfigurasi dari internetnya. Klik mulai instalasi. Untuk setelan pengguna, di sini kita akan memasukkan password dan user kreasi. Dan kita akan menambahkan nama usernya. Masukkan kata sandinya. Tunggu beberapa saat untuk proses instalasinya. Selanjutnya, klik yang boot ulang. Klik yang device, optical drive. Klik yang remove disk, force unmount. Klik yang mesin, reset. Update terbaru dari MariaDB, maka saya mengetikkan sudo yum info mariadb.
Mau kasih tahu dulu bahwa IP address yang saya gunakan di CentOS ini berbeda dengan IP sebelumnya karena memang saya menggunakan sambungan internet utama yang berbeda. Tapi untuk konfigurasi Apache dan MariaDB itu sama saja seperti tutorial sebelumnya. Oke, kita langsung saja untuk ke tutorial phpMyAdmin. Pertama kita perlu mengupdate fitur-fitur terbaru di CentOS 8 ini dengan mengetikkan sudo yum update. Tekan yes. Setelah update CentOS 8 berhasil, kita langsung saja masukkan yum install Apple release. Tekan yes. Kemudian masukkan perintah seperti di layar untuk menginstal PHP versi 7.2. Lalu setelah ini saya akan mengupdate PHP 7.2 tersebut menjadi versi 7.3. DNF modul reset PHP. Kemudian masukkan DNF modul enable PHP REMI 7.3. Tekan yes, clear. Setelah itu masukkan perintah ini. Masukkan DNF install wget. Tekan yes, clear. Lalu DNF install nano. Tekan yes, clear. DNF install unzip. Tekan yes, clear. Kemudian masukkan perintah berikut ini. Clear. Selanjutnya silahkan untuk mengetikkan perintah berikut. Nah, teman-teman di sini pasti bingung kenapa banyak sekali penginstalan. Nah, sebenarnya hal ini saya lakukan untuk mengantisipasi kegagalan dalam menginstal PHP MyAdmin. Kalau misalnya tidak diinstal sekarang, nantinya ketika kita melakukan instalasi PHP MyAdmin akan terdapat banyak perintah yang tidak ditemukan, seperti wget, unzip, dan lain-lain. Dan itu sangat membuat bingung. Makanya saya menginstal itu sebelum menginstal PHP MyAdmin. Nah, sekarang saya akan menginstal PHP MyAdmin dengan perintah berikut. Nah, untuk versinya kalian bebas untuk memilih yang mana. Bisa dilihat versi terbarunya di https://files.phpmyadmin.net. Lalu masukkan perintah sudo unzip d var www phpMyAdmin 5.0.2 all language zip. Clear. Kemudian ketikkan sudo chown rf apache var www phpMyAdmin 5.0.2 all language. Kemudian masukkan perintah berikut ini. Lalu sudo restorecon rp var www phpMyAdmin 5.0.2 all language. Sudo pi etc httpd conf dec phpMyAdmin conf. Tekan Ctrl C untuk mengedit. Masukkan perintah berikut. Tekan Ctrl-C untuk keluar. Clear. Masukkan MySQL U root P. Masukkan password yang telah kita buat di tutorial MariaDB. Nah, setelah itu kalian bisa masukkan perintah berikut. Nah, untuk angka 111 itu merupakan password yang saya buat. Jadi, kalian bisa mengubahnya sesuai apa yang kalian inginkan. Lalu, masukkan perintah ini. Lalu, masukkan perintah sudo systemctl restart httpd. Masukkan
sudo systemctl restart MariaDB. Kemudian masukkan firewall cmd add service mysql supaya nantinya kita dapat mengakses localhost dari browser kita menggunakan IP address. Cek apakah MariaDB-nya sudah aktif atau tidak dengan mengetikkan sudo systemctl status MariaDB. Nah, ternyata MariaDB sudah aktif, kemudian kita lihat apakah Apache sudah aktif dengan mengetikkan sudo systemctl status httpd. Nah, sudah aktif. Lalu kita bisa cek di browser kita dengan mengetikkan IP address kita yaitu 192.168.131/php-myadmin. Kita lihat. Nah, php-myadmin kita sudah bisa diakses dengan web server kita. Kita masukkan nama penggunanya dengan php-myadmin dan kata sandinya 111. Kita lihat apakah masuk? Dan masuk, alhamdulillah. Nah, teman-teman, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tutorial kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.